Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada, amma ba'd. Hayyakumullah ayyuhat tullab. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan diberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan pelajaran fikih faraid kita. Maka untuk itu hendaklah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Tayyib, insyaallah pertemuan ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran fikih faraid kita, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan mengenai tentang al-jaddu wal ikhwah. Al-jaddu wal ikhwah. Sebelum kita lanjutkan, bahwasanya kemarin kita sudah mengatakan bahwasanya pembahasan tentang al-jadd wal ikhwah ini diperselisihkan antara ahli ilmu, dan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya pembahasan al-jadd wal ikhwah, kakek dan saudara-saudari, ini pembahasannya pada kakek. Apakah dia diposisikan sebagai posisi bapak sehingga bisa menghalangi saudara dari mendapatkan warisan atau tidak? Maka pendapat pertama bahwasanya posisi kakek itu sama seperti posisi bapak. Maka ketika ada kakek, maka ia pun bisa menghalangi saudara ataupun saudari kandung ataupun seibu ini dari warisan. Ini pendapat yang pertama yang dipegang oleh dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian muridnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ini mazhabnya mazhab Hanafiyah dan sebagian Syafi'i. Pendapat yang kedua bahwasanya pembahasan tentang al-jadd wal ikhwah, kakek tetaplah di posisi kakek, dia tidak di posisi bapak, maka saudara ataupun saudari tetap mendapatkan warisan bersama dengan kakek. Di sebagian gambaran dan sebagian gambaran lagi mereka bisa terhalangi oleh kakek. Tayyib, yang mana pendapat ini dipegang oleh pendapatnya Malikiyah, Syafi'ah dan Hanabilah. Itu karena pendapat ini, maka ada dua kondisi yang perlu diketahui. Karena pendapat yang kedua ini ada dua keadaan yang perlu dipelajari. Keadaan yang pertama alla yakuna ma'ahum sahibu fardin. Keadaan yang pertama, tidak ada bersama kakek dan saudara ataupun saudari ini orang yang berhak mendapatkan di antara mereka, misalnya orang yang mendapatkan warisan dengan fardun, entah itu anak perempuan misalnya, entah itu suami misalnya. Sahibu fardin yang sudah kita pelajari, siapa-siapa ashabul furud ini sudah kita pelajari. Kondisi yang kedua, an yakuna ma'ahum sahibu fardin. Ada di antara mereka berdua ini sahibu fardin, orang yang berhak mendapatkan warisan dengan fardun. Kita akan bahas masing-masing. Kondisi yang pertama ini, jika tidak ada bersama kakek dan saudara ataupun saudari ini orang yang berhak mendapatkan fardun. Fi hadhil halah yukhayyarul jaddu fil ahadhi lahu min amrain al-muqasamah wa thulus kamilan. Jadi di gambaran ini, di kondisi ini, maka kakek memilih dua bagian, dua jatahnya, memilih antara dua jatahnya, memilih salah satu dari dua jatahnya. Al-muqasamah, maksud muqasamah adalah bagi rata antara kakek dengan saudara ataupun saudari tersebut, atau kakek mendapatkan sepertiga sendiri secara utuh. Wa yantuju an hadha at-takhayyur thalatha suwar. Dan
terdapat hasil dari pemilihan ini 3 gambaran. Dari pemilihan ini 3 gambaran. Perhatikan gambaran yang pertama, an yakunal ahadzu lahu al-muqasamah kahadil ikhwah. Yang pertama, bahwasanya pembagian kakek dia pilih untuk bagi rata antara ia dengan saudara-saudari tersebut. Fayuqasimuhum al-mal ala adadi ru'usihim. Maka harta itu akan dibagi kepada mereka sesuai hitungan kepala mereka, per kepala. Perhatikan, wa dhabituha idza kana al-ikhwa aqal min mithlaihi. Jika saudara tersebut lebih sedikit dari 2 bentuk kakek, maksudnya daripada 2 kepala kakek, sama-sama 1 berarti. Aqal min mithlai, lebih sedikit dari 2 misalnya, berarti sama-sama 1. Halaka halikun an jaddin wa akhin, wafat seorang meninggalkan kakek dan saudara laki-laki, maka harta dibagi 2, kakek 1, saudara 1. Ini gambaran yang pertama kalau dia pilih al-muqasamah. As-suratu tsaniyah an yakuna al-ahadzu lahu an ya'khudha thulutsa kamilan. Jika seandainya jatah kakek ia mengambil 1/3 secara utuh. Wa dhabitu an yakuna al-ikhwa aktsar min mithlai. Dan dhabitnya, kaidahnya, ketentuannya harus saudara ataupun saudari tersebut lebih banyak daripada 2 perbandingan kakek. Lebih banyak maksudnya 2 daripada 2 perbandingan kakek. Ini contohnya ada. Halaka halikun an jaddin wa khamsiba akhawat. Wafat seseorang meninggalkan kakek dan 5 saudari perempuan. 5 lebih banyak daripada double jatah kakek. Lebih banyak. Berarti kan wafat seseorang meninggalkan kakek dan 5 saudari perempuan. Maka saudari perempuannya ada 5. Maka di sini kakek mendapatkan 1/3 dan akhwat liabinnya mendapatkan sisa harta. Al-baqi. 1/3 di sini sisa untuk mereka. Maka 1/3 dijadikan pokok permasalahan. 3 bagi 1, 3 bagi 3, 1, 3. Al-baqi sisa, berarti di sini 1. 3 kurang 1 sisanya 2. Baik. As-suratu tsalitsa an yastawil amran. Kedua hal jatah kakek itu sama-sama kuat. Entah itu bagi rata atau mengambil 1/3 harta secara utuh. Dhabitnya, ketentuannya apa? An yakuna al-ikhwa awil akhwat mithlaihi tamaman. An yakuna al-ikhwa awil akhwat mithlaihi tamaman. Ketentuannya saudara atau saudari tersebut seperti 2 bagian kakek sama rata. Asul sama rata. Jadi ada 2 orang. Contohnya, ini ada 2 orang, mithlaihi 2 orang kakek, akh ada 2. Jadi mithlaihi 2 orang kakek, seperti 2 orang kakek. Tadi aqallu min mithlaihi lebih sedikit dari 2 orang, maksudnya sama-sama 1 gitu. Mithaluhu halaka halikun an jaddin wa akhawaini. Wafat seorang meninggalkan kakek dan 2 orang saudara. Maka jad boleh mengambil 1/3 atau al-muqasamah. Akhli ab, 2 orang akhli ab ini mengambil sisa. Dia seperti ini, bagi rata 1, 1, 1. Perhatikan, bagi rata semuanya. Taib. Kita lanjutkan. Walil jadi arba'u suwar. Dan bagi kakek ada 4 bentuk, 4 gambaran. Gambaran yang pertama, antastaghriqal furudu jami'al mal.
As-suratu tsani an yakuna al-baqi ba'da al-furud aqall min sudus. As-suratu tsalitsah an yakuna al-baqi ba'da al-furud as-sudus. As-suratu ar-rabi'ah an yakuna al-baqi ba'da al-furud akthar min as-sudus. Jadi ada 4 gambaran untuk kakek. Yang pertama, orang yang mendapatkan warisan dengan fardun ini sudah menghabiskan seluruh harta. Yang kedua, sisa dari pembagian harta dengan fardun hanya lebih sedikit dari 1/6, lebih sedikit dari 1/6. Yang ketiga, sisa harta setelah membagikan dengan orang-orang yang berhak mendapatkan fardun 1/6 sisanya. Yang keempat, sisa harta setelah dibagikan dengan orang-orang yang berhak mendapatkan fardun, ashabul furud, lebih banyak dari 1/6. Fahada ijmal wa ilaika tafsil, dan ini secara global. Adapun rincinya, ini dia berikut. As-suratul ula an tastaghriqa al-furudu jami'al mal fayasqutul ikhwah wa yufradul jaddi sudus. Yang pertama ini, seluruh harta habis dibagikan kepada ashabul furud, fayasqutul ikhwah, maka ikhwah saudara di sini tidak mendapatkan warisan dan diberikan jatah fardun untuk kakek 1/6. Contohnya, mithalu halakat halika an zaujin wa bintin wa binti ibnin wa ummin wa akhin syaqiq wa jad. Wafat seorang wanita meninggalkan suami, anak perempuan, wa binti ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu, wa akh syaqiq saudara kandung, dan kakek wajad. Zauj 1/4. Karena apa 1/4? Karena benar enggak 1/4 ini zauj? Benar. Karena ada bint. Mendapatkan 1/6 di sini. Kenapa 1/6? Sudah kita bahas, dapat 1/6 kalau ada far'ul waris, keturunan. Ada di sini bint atau bintul ibn. Bint dapatkan 1/2 karena dia sendiri tunggal. Bintul ibn dapat 1/6. Kenapa? Takmilah litsulusain. Bukan takmilah litsulusain. Bintul ibn dapat 1/6 karena adanya bint di sini. Ada bins. Taib. Ini halaman 46. Coba kita lihat lagi. Jadi memang harus diulang-ulang. Bintul ibn dapat 1/6 karena apa? Coba kita lihat di atas sedikit. Bintul ibn dapatkan 1/6. Apa syarat dan ketentuannya dia mendapatkan 1/6? Harus banyak-banyak diulang. Enggak masalah. Taib nih. Bintul ibn as-sudus, mendapatkan as-sudus. Kita cari mana? Dapatkan as-sudus. Wa tarithu thuluth takmilah lis-thulutsain bi syurut wa hiya an takuna wahid fa aktsar adam wujudul mu'assib wa wujidat bint warasat an-nith. Betul kan? Dia tunggal atau boleh lebih, tidak ada mu'assibnya yaitu ibnul ibn. Yang ketiga, wujud bint warasat an-nisf, adanya bint yang mendapatkan warisan dengan 1/2. Cocok dengan pembahasan kita. Ustaz sengaja kembali agar kalian merojaah juga. Kalau enggak, Ustaz yakin dengan pembagiannya tadi. Taib. Bint dapat 1/2, bintul ibn dapat 1/6, jad dapat 1/6. Akh syaqiq enggak ada. Habis. Perhatikan. 4 6 2 6 6. Kita ambil nilai yang paling tinggi yang bisa menggabungkan semuanya antara 4 6 2 6 sama 6 ini, yang bisa menggabungkannya 6 atau berapa? Lipatan 6 12. 4 kali 3 juga 12. 6 12. Kita tulis 12 di sini ya.
12 bagi 4 3, 12 bagi 6 2, 12 bagi 2 6, 12 bagi 6 2, 12 bagi 6 2. Total 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 3. Malah lebih permasalahannya 15. Sehingga enggak ada lagi sisa untuk akh syakik. Paham ya? Jadi harta di sini dibagi, enggak masalah lebih, namun dibagi 15. Hartanya misalnya 120 juta bagi 15. 150 juta bagi 15. Selesai. Seperti itu cara menghitungnya. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua dari sini, an yakunal baqi ba'dal furud aqal min sudus. Sisa harta setelah dibagi kepada orang yang berhak mendapatkan fardun lebih sedikit dari 1/6. Perhatikan surah as-suratu tsaniyah, an yakunal baqi ba'dal furud aqallu min as-sudus fayasqutul ikhwah wa yufrad lil jaddi as-sudus. Mithalu halaka an zaujin wa bintin wa binti ibnin wa jaddin wa akhli ab. Wafat seorang wanita meninggalkan suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek dan saudara sebapak. Zauj mendapatkan 1/4 seperti tadi, sama bintun dapat 1/2, bintul ibn dapat 1/6, jad dapat 1/6. Akhli ab tidak dapat. Maka kita lihat 4 2 6 6, maka yang bisa menyatukannya sama tadi dengan 12. 12 bagi 4 3, 12 bagi 2 6, 12 bagi 6 2, 12 bagi 6 2. Baik, 3 tambah 6 3 tambah 6 9 tambah 2 11. Tambah 2 11 ya. 3 tambah 6 9. 10 11. 12 13. 2. Aqallu minas sudus, karena sisanya 1 di sini harusnya. Perhatikan 3 6 2 3 6 2 11, sisanya tadi dari 12 ini kan 1. Tapi karena 12 bagi 6 2, jadi 2 ditulis di sini. Baik, seperti itu. As-suratu tsalitsah an yakuna al-baqi ba'da al-furud as-sudus. Sisa harta setelah dibagikan dengan fardun 1/6. Fa ya'khudhuhul jadd wa yasqutul ikhwa illa fil mas'alatil aqdariyah. Mas'alatul aqdariyah sepertinya belum kita bahas ya. Halaka halikun an bint wa bintul ibn wa jaddah wa jadd wa akhun syaqiq. Bint dapat 1/2, bintul ibn dapat 1/6, jaddah dapat 1/6, jadd dapat 1/6. Akh syaqiq tidak dapat. 2 6 6 6 yang menentukannya adalah 6. 6 bagi 2 3, 6 bagi 6 1, 6 bagi 6 1, 6 bagi 6 1. 3 4 5 6 pas per 6. Akh syaqiq tidak dapat apa-apa. Al-mas'alatul aqdariyah. Kenapa di mas'alatul aqdariyah? Apa itu mas'alatul aqdariyah? Mas'alatul aqdariyah adalah al-mas'alah tatakawwanu min zaujin. Masalah yang terdiri dari suami wa wa jad wa ukh. Suami, ibu, kakek dan saudari perempuan. Usumiyat bidzalika li'anna kadarat ala Zaid bin Thabit usulahu fi hadzal bab. Kenapa dinamakan al-aqdariyah? Karena permasalahan ini apa namanya? Kabur, apa kadarat? Bahasa Indonesianya, kalau bahasa kitanya kabur, enggak jelas permasalahannya terhadap Zaid bin Thabit, dasar-dasarnya di bab ini. Li'anal asl fi babil jadd wal ikhwah alla yufrad lil akhwat syai'un ma'al jadd. Asalnya permasalahan al-jadd wal ikhwah bahwasanya saudara atau saudari tidak mendapatkan harta jika ada kakek. Wa anal ikhwah yasqutuna idza baqiya sudus fa aqal, dan saudara-saudara itu tidak mendapatkan warisan kalau tersisa hanya 1/6 atau lebih sedikit. Lakinnahu fi hadhil masalah waratat fakadarat madhhabahu. Akan tapi di permasalahan ini saudara-saudari mendapatkan warisan sehingga masalahnya tidak jelas. Faqila nusibat limra'atin min banil aqdar, dan
sebab penamaannya dengan Al-Aqdariyah karena dinisbatkan kepada wanita yang dari bani Al-Aqdar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Perhatikan di sini zauj, jad, ukhtun syaqiqah. Zauj, jad, ukhtun syaqiqah. Zauj mendapatkan setengah, dapat sepertiga karena tidak ada anak, jad dapat seperenam, ukhtun syaqiqah dapat setengah. Tayyib. 2, 3, 6, 2. Yang menyatukannya adalah 6. 6 bagi 2 3, 6 bagi 3 2, 6 bagi 6 1, 6 bagi 2 3. 3 1 4 5 6 13. 9 3 2. Ini belum kita paham ya. 9. Jadi di sini 27 ini belum kita hitung lagi. Kenapa 27? 27 dari mana 27? Ini belum kita dapatkan hasilnya. Nanti kita hitung permasalahan ini. Jadi ini kita tinggalkan dulu masalah Al-Aqdariyah, nanti kita ulang lagi. Masalah Al-Aqdariyah nanti kita ulang lagi ya. Jadi kita tunda terlebih dahulu biar sama-sama paham. Tayyib. Berikutnya gambaran yang keempat, an yakunal baqi ba'dal furud aktsar min as-sulus fa yukhayyarul jadd fil ahadhi lahu min salatati umur. Jika sisa harta setelah pembagian fardun itu lebih banyak daripada 1/6, maka kakek di sini memilih jatahnya antara 3 perkara yang sudah kita sebutkan tadi. Al-muqasamah, bagi rata dengan saudara atau saudari, atau as-sulusul baqi, sepertiga sisa, atau sudusul mal, setengah harta. Tayyib. Wa yantuju an hadat takhir sab'a halat. Dari pembagian ini maka muncullah 6 keadaan. An yakunal ahadhu lahu muqasamah. Misalnya jatah yang paling kuat bagi kakek itu adalah bagi rata. Contohnya halaka halikun an jaddatin wa jaddin wa akhwaini syaqiqaini. Wafat seorang meninggalkan kakek, nenek dan 2 saudara kandung. Jad mendapatkan 1/6, jaddah sama akh syaqiq mendapatkan sisa 1/6, 6, 5. Berarti 5 bagi 5 5. 5 di sini 2 12 2 sisa 10 5. Ini juga pembagiannya sudah mulai rumit ya. Jadi kita harus membagikannya, ada namanya masahul mas'alah di sini. Namun di sini dijelaskan secara ringkas saja. Sebenarnya ini menjelaskannya cocok menggunakan papan tulis, namun karena segala keterbatasan ini maka belum bisa kita jelaskan. Seharusnya ini bagi 5. Perhatikan kan 6 1/6 sisa harta. 6 bagi 6 1, sisanya 5. 5 bagi dengan kakek dan saudara kandung. Berapa jadinya?
5 ini 2 orang ini seperti ada salah ini. Kayaknya ini akh syaqiq, akhawaini syaqiqaini. Di sini akh syaqiq 1 orang saja dibuatnya. Jadi 5 2 orang. 5 bagi 2 tidak bisa pecah dia. Jadi harus diambil kepalanya 2 ini ditaruh di atas. 6 kali 2 12. Jadi 12 bagi 6 12 bagi 6 2. Sisa dari 12 kurang 2 10 10 5 5 di antara mereka. Seperti itu kurang lebih cara membagikannya. Harusnya dia lebih diperjelas agar paham. Kalau seperti ini bisa enggak paham ini karena terlalu ringkas. Taib la ba'sa. Halaka halikun an jaddatin wa jaddin wa khamsi ikhwah an yakuna al-ahadhu lahu thuluth baqi. Jatah yang paling kuat bagi kakek adalah sepertiga sisa. Perhatikan contohnya, halaka halikun an jaddin wa an jaddatin wa jadd wa khamsi ikhwah syiqa. Jaddah mendapatkan 1/6. Jadd sepertiga sisa. Khamsu ikhwah syiqa sisa baqi asabah. Berarti di sini perhatikan 1/6 taruh 6 di sini. Aslul masalah namanya 6 bagi 6 1 sisanya 5. 5 sisanya. Perhatikan 5 sisanya dibagi antara mereka. Karena kakek sepertiga sisa ya, sepertiga sisa. Ini ada 5. Sepertiga dari 5 berapa? Enggak ada yang tahu ya. Maka pecah 5 bagi 6 orang. Enggak bisa. Maka 6 orang ini 5 6 6 18 dari mana ini? 6 kali 3 ya. Mana ini dapat 18? 18 dari mana? Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini kita tinggalkan permasalahan ini. Jadi sudah 2 kita tinggalkan, nanti akan kita jelaskan. Baik, jadi permasalahan ini kita ulang saja di pertemuan berikutnya, yaitu masalah al-aqdariyah. Adapun sekarang kita cukupkan saja biar enggak terlalu bingung atau pusing. Adapun yang ingin bertanya silahkan bertanya nanti langsung dengan Ustaz. Jazakumullahu khairal jazaa. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.